Hai semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia, tempatku belajar, berkreasi, dan berbagi resep-resep menarik. Kali ini aku akan membuat kue kering yang bisa menjadi inspirasi kamu untuk mengisi toples hari raya kamu. Inspirasi kue kering ini aku dapat dari negara tetangga. Ya, apalagi kalau bukan negara Malaysia. Tidak hanya enak, tapi kuenya juga sangat terlihat cantik dan menarik. Dan bentuk-bentuk kue seperti ini itu sangat jarang ya kita lihat di Indonesia. Jadi walaupun memang dari segi rasa mungkin hampir mirip, tapi dengan tampilan bentuk yang baru dan menarik seperti ini, tentunya semakin memeriahkan sajian hari raya kamu. Dan bisa juga menjadi inspirasi untuk jualan kamu. Jadi semakin menarik dengan berbagai macam variasi bentuk yang unik dan menarik seperti ini. Aku juga menggunakan alat-alat yang bisa kita temukan di Indonesia. Bisa jadi alternatif kamu jika cetakan-cetakan asal Malaysia sulit ditemukan di kota kamu. Yuk bareng-bareng kita buat. Pertama, aku siapkan mentega sebanyak 125 gram, 60 gram gula halus. Bisa disaring dulu ya gulanya jika banyak yang bergerindil. Aduk hingga semua tercampur rata. Kamu juga bisa mengaduknya dengan mixer dengan kecepatan rendah, sebentar saja ya. Lalu tambahkan 1 kuning telur. Aduk rata kembali. Oh ya, tadi menteganya bisa kamu mix juga dengan margarin atau bisa diganti dengan seluruhnya margarin. Tapi tentunya akan menghasilkan tekstur yang berbeda. Nah, ini opsional, aku tambahkan pewarna kuning agar nanti adonannya memiliki warna yang lebih menarik. Lalu tambahkan 200 gram tepung terigu. Lalu tambahkan 10 gram maizena dan 15 gram susu vanila bubuk. Setelah itu tambahkan juga 30 gram keju parut. Resep aslinya menggunakan tepung custard untuk porsi susu bubuk vanila. Jika kamu punya tepung custard bisa digunakan ya. Dan bisa kita skip penggunaan pewarna kuning. Semua bahan-bahan tadi kita aduk rata menggunakan spatula hingga semuanya tercampur rata. Lalu bagi adonan ini menjadi 2 sama rata dan pertama kita akan buat kue es krim dulu ya. Pertama adonannya kita beri plastik dulu seperti ini agar tidak lengket ketika dipipihkan nanti. Bisa juga adonannya kita masukkan ke kulkas dulu agar lebih set. Setelah itu kita pipihkan dengan rolling pin hingga ketebalannya sekitar 0,8 cm. Setelah itu kita beri pola seperti ini, pola belah ketupat ya, jadi seperti kon es krim. Lalu cetak dengan cetakan. Jika tidak punya cetakan bentuk es krim bisa pakai cetakan seperti punyaku ini. Kamu juga bisa membentuk pola kon seperti ini dengan pisau ya, jika tidak punya cetakan seperti punyaku tadi. Dan seperti ini kira-kira bentuknya setelah kita cetak. Lakukan hingga adonannya habis ya. Dan jika semuanya sudah dicetak, kita bisa beri olesan kuning telur. Lalu setelah ini kita akan masuk ke kue Rosalinda Tart. Pipihkan adonan dengan rolling pin hingga ketebalannya 0,8 cm. Untuk membuat kue Rosalinda Tart ini biasanya kita menggunakan cetakan acuan. Bisa pakai nomor 103 atau yang lainnya yang bentuknya bulat. Tapi kali ini aku menggunakan cetakan yang gampang ditemui di Indonesia. Aku menggunakan cetakan bunga dari stainless seperti ini. Lakukan pencetakannya hingga semuanya adonan habis. Setelah itu kita beri cetakan bundar di tengah bunga untuk meletakkan selai nanasnya. Cari tutup botol atau apapun yang berbentuk bulat yang ukurannya bisa sesuai dengan cetakan bunga kamu. Lalu setelah itu kita oleskan kuning telur di atasnya. Lalu beri selai nanas. Selai nanasnya sudah aku bulat-bulatkan seperti ini dan beratnya sekitar 3 gram. Dan sekarang kita akan buat krim untuk atasannya. Kita siapkan 20 gram mentega, lalu 10 gram gula halus dan 10 gram tepung terigu. Lalu kita aduk rata semuanya hingga seperti ini. Dan aku kasih sedikit warna kuning, ini opsional agar tidak pucat nanti adonannya.
Dan kita bisa bentuk krim di atas selai nanas seperti ini. Bentuk kotak-kotak seperti ini menyerupai putik bunga. Pada saat membuat krimnya, jangan terlalu banyak diaduk ya. Aduk semua bahan-bahan hingga sampai tercampur saja. Karena jika adonan krim terlalu mengembang ketika diaduk, nanti takutnya adonannya akan bleber ketika dipanggang. Dan ini sudah semuanya, kita beri krim atasannya. Dan kue ini bisa kita panggang dalam suhu 160 derajat Celcius selama 20 menit atau hingga matang dengan api atas bawah. Jangan lupa dipanaskan dulu ovennya. Dan ini dia Rosalinda tartnya sudah selesai. Semua matang dengan sempurna dan sangat cantik. Dan kon es krimnya juga sudah selesai semua dipanggang. Lalu kita siapkan dark cooking coklat atau dark coklat kompon yang sudah dilelehkan dan kita celupkan bagian atas dari kue kon es krim ini hingga membentuk seperti es krim coklat seperti ini. Lalu kita bisa hias dengan sprinkle warna-warni. Kamu juga bisa menghiasnya dengan hiasan yang lain sesuai dengan selera kamu. Dan ini dia yang terakhir, sudah selesai semuanya. Kita cetak seperti es krim dan bisa kita dinginkan dahulu. Dan jika sudah dingin, semuanya sudah siap untuk kita masukkan ke toples. Dan ini Rosalinda tartnya sangat cantik ya bentuknya. Ternyata dengan cetakan lokal seperti yang kita punya ini bisa mendapatkan Rosalinda tart yang juga sama cantiknya. Sedangkan yang ini adalah kue es krim. Lucu ya bentuknya, pasti anak-anak sangat suka. Semua kue ini juga termasak dengan sempurna. Tekstur dari kue ini termasuk kue yang kokoh ya, dan dia memiliki tekstur yang renyah. Ini juga tergantung dengan pemakaian margarin atau mentega kamu. Jika kamu menggunakan lebih banyak mentega, pastinya kuenya akan memiliki tekstur yang lebih rapuh, tapi juga sangat wangi. Sedangkan kalau kamu menggunakan lebih banyak margarin, tentunya kamu akan mendapatkan kue yang lebih kokoh dan renyah. Jika kamu suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe ya, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.